Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laisa Kotik, NIM J500190025, dengan guru pengampu Bapak Muhammad Rizky, Magister Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Karya tulis ilmiah yang saya ambil judulnya yaitu efektivitas ekstrak flavonoid daun papaya atau carica papaya terhadap mencit yang diinduksi aloksan. Adapun latar belakangnya yaitu diabetes mellitus merupakan gangguan metabolik di mana tubuh kekurangan hormon insulin akibat terjadi kerusakan pada sel beta Langerhans pada kelenjar pankreas. Diabetes mellitus diklasifikasikan menjadi 4 berdasarkan penyebabnya yaitu DM tipe 1, tipe 2, DM tipe lain, dan DM gestasional. Penanganan dan rehabilitasi DM memerlukan ketekunan, biaya mahal, tenaga terlatih, dan terampil. Ada banyak obat untuk penata laksanaan DM, yaitu metformin, sulfonylurea, glinit, tiazolidindion, dan lain-lain. Salah satu tanaman obat yang bisa dimanfaatkan adalah daun papaya atau carica papaya. Daun papaya mengandung suatu glukosinolat yang biasa disebut benzil isotiosianat dan juga mengandung senyawa alkaloid karpain, karikaksantin, violaksantin, papain, saponin, flavonoid, dan tanin. Adapun rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, apakah pengertian dari diabetes mellitus? Yang kedua, apa saja klasifikasi diabetes mellitus? Yang ketiga, apa saja penyebab dari diabetes mellitus? Yang keempat, apa saja tanda dan gejala dari diabetes mellitus? Yang kelima, apakah pemberian ekstrak flavonoid daun papaya secara peroral dapat menurunkan glukosa darah mencit yang mengalami hiperglikemia? Kemudian yang keenam, yaitu bagaimana keefektifan pemberian ekstrak flavonoid daun papaya dalam mengontrol kadar glukosa darah pada mencit yang mengalami hiperglikemia. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari diabetes mellitus, yang kedua untuk mengetahui klasifikasi diabetes mellitus, untuk mengetahui apa saja penyebab diabetes mellitus, untuk mengetahui apa saja tanda dan gejala dari diabetes mellitus, yang kelima untuk mengetahui efek pemberian ekstrak flavonoid daun papaya secara peroral dapat menurunkan glukosa darah mencit yang mengalami hiperglikemia. Yang keenam, untuk mengetahui keefektifan ekstrak flavonoid daun papaya dalam mengontrol kadar glukosa darah pada mencit yang mengalami hiperglikemia. Kemudian kita masuk ke pembahasannya, yaitu kita pembahasan yang pertama, diabetes mellitus merupakan gangguan metabolik di mana tubuh kekurangan hormon insulin akibat terjadi kerusakan pada sel beta Langerhans pada kelenjar pankreas maupun karena adanya resistensi insulin yang ditandai oleh polidipsia, poliuria, polifagia, serta penurunan berat badan. Hasil pada riset 2007, tenaga medis 1,1%. Kemudian penduduk dengan usia 15 tahun di perkotaan mencapai 5,7%. Hasil pada riset 2013, Indonesia masuk peringkat ke-7 di dunia dengan 7,6 juta penduduk. Hasil pada riset 2014, Indonesia naik ke peringkat kelima di dunia. Kemudian yang kedua, yaitu klasifikasi diabetes mellitus berdasarkan etiologinya, yaitu ada diabetes mellitus tipe 1, yaitu DM tipe 1 umumnya disebabkan oleh penyakit autoimun. Kemudian diabetes mellitus tipe 2, yaitu terjadi karena adanya resistensi insulin. Kemudian diabetes mellitus tipe lain terjadi akibat dari penyakit lain, adanya defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati, dan ada obat ataupun zat kimia. Kemudian ada juga diabetes mellitus gestasional, yaitu DM yang terjadi pada wanita hamil. Umumnya terjadi pada usia 24 minggu kehamilan dan dapat normal kembali setelah persalinan. Nah, tujuan utama dalam pengobatan DM adalah menghilangkan keluhan pada pasien, menghindari komplikasi yang dapat memperparah keadaan, serta menurunkan angka morbiditas dan mortalitas dari diabetes mellitus. Kemudian ada beberapa farmakoterapi untuk DM, antara lain adalah metformin yang merupakan obat anti-hiperglikemia oral golongan biguanid yang banyak digunakan untuk DM tipe 2. Penyebab penyakit diabetes mellitus yaitu adanya teori biologi, yaitu proses perombakan glukosa menjadi glikogen terganggu sehingga glukosa darah meningkat. Ginjal tidak mampu menyerap seluruh glukosa tersebut. Kemudian ada juga penyebab lainnya, yaitu pola hidup yang buruk, jarang berolahraga, keturunan, terlalu banyak memakan makanan berpengawet, terlalu banyak makanan yang mengandung kadar gula tinggi, dan kurang minum air putih. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya, yaitu gejala awal penyakit diabetes mellitus meliputi pegal-pegal, susah tidur, mudah gelisah, berat badan menurun, pandangan kabur dan tidak fokus, cepat lelah,
rasa haus yang berlebihan, nafsu makan yang terus meningkat, intensitas buang air kecil jadi lebih sering, tubuh akan menjadi terlihat lebih kurus. Kemudian ada gejala saat akan kambuh, yaitu wajah memucat, cepat haus, air kencing yang tertampung di toilet dikerubungi semut, adanya rasa keinginan yang sangat untuk memakan makanan yang manis, berkeringat berlebihan walaupun tidak melakukan aktivitas apapun. Kemudian yang terakhir yaitu tanaman papaya atau carica papaya mengandung kandungan daun papaya antara lain yaitu suatu glukosinolat yang biasa disebut dengan benzil isothiocyanat dan juga mengandung senyawa alkaloid karpain, karikaksantin, violaksantin, papain, saponin, flavonoid, dan tanin. Nah, flavonoid itu merupakan senyawa antioksidan yang memiliki efek hipoglikemi pada penderita diabetes mellitus. Saponin sendiri berguna untuk memicu perbentukan kolagen yang berperan dalam proses penyembuhan luka. Papain berfungsi sebagai antiinflamasi dan antiedema. Daun papaya juga dapat bekerja sebagai antimikroba. Menurut penelitian, pemberian ekstrak daun papaya dapat mempercepat regenerasi epidermis dan granulasi jaringan luka pada luka sayat kulit yang mencit. Kemudian ada manfaat dari penelitian, yaitu daun papaya berguna untuk obat panas yang memiliki khasiat menurunkan panas, obat malaria, menambah nafsu makan, meluruhkan haid dan menghilangkan sakit, juga berguna untuk penyembuhan dari luka bakar. Nah, untuk mengetahui dari keefektifan ekstrak flavonoid daun papaya atau carica papaya dalam mengontrol dan menurunkan kadar glukosa darah pada mencit yang mengalami hiperglikemia. Nah, ini jika berhasil, uji coba ini akan dilanjutkan untuk menurunkan kadar glukosa darah pada orang yang menderita dari diabetes mellitus. Kemudian kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu diabetes mellitus adalah penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukosa darah melebihi batas normal. Penyakit ini dapat dikontrol dengan cara pola hidup dan olahraga yang teratur. Ditinjau dari genetik, penyebab dan perjalanan penyakit DM pada anak dan remaja berbeda dengan DM pada orang dewasa. Keefektifan ekstrak flavonoid daun papaya dalam mengontrol dan menurunkan kadar glukosa darah pada mencit yang mengalami hiperglikemi dapat juga untuk menurunkan kadar glukosa darah pada orang yang menderita dari diabetes mellitus. Kemudian sarannya yaitu meningkatkan penyuluhan-penyuluhan pada masyarakat sehingga pengertian masyarakat tentang diabetes mellitus akan bertambah. Sebaiknya dilakukan pengecekan gula darah dalam sebulan sekali. Mengetahui tanda bahaya dari adanya komplikasi diabetes secara dini sangat perlu agar tindakan medis secara dini dapat dilaksanakan. Pencegahan dengan olahraga secara teratur dan mengikuti pola makan yang sehat. Dan adanya menurunkan dan mengontrol glukosa darah dengan makanan yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian sumber-sumber yang saya dapatkan yaitu saya taruh di daftar pustaka seperti ini. Baiklah, presentasi dari saya sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.